Halo, perkenalkan saya Nilus Sariasi SKM, CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Ini adalah loket pelayanan depan tempat pelayanan jam persal dan bansos sesuai dengan judul aktualisasi yang saya angkat. Dilatar belakangi oleh hasil observasi di mana pasien sering ditemukan menunggu petugas dalam waktu yang cukup lama. Kemudian masih ditemukan emotikon tidak puas pada kotak survei kepuasan pasien yang telah disediakan. Untuk itu saya mengangkat judul optimalisasi pelayanan jam persal dan bansos melalui layanan online via WhatsApp sebagai call center di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang akan diaktualisasikan selama 30 hari. Diawali dengan perencanaan kegiatan yaitu yang pertama membuat rancangan aktualisasi yang kemudian dikonsultasikan kepada coach dan mentor kemudian diseminarkan. Selanjutnya adalah konsultasi dengan Kasih Promkas yaitu Bapak Zainuddin SKM selaku mentor yang memberikan pembimbingan dan memfasilitasi selama masa habituasi 30 hari di tempat bekerja. Selanjutnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ibu Rika Trimerli SADM selaku Kepala Sub Umum dan Kepegawaian berkaitan dengan pembuatan jadwal dan pembuatan surat perintah tugas untuk petugas yang bertugas melayani. Kemudian berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kasih Mutu Pelayanan Ibu Yuliana SKM berkaitan dengan peningkatan mutu layanan karena menggunakan inovasi WhatsApp bisnis sebagai peningkatan mutu layanan. Selanjutnya berkonsultasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yaitu Bapak Arif Surya Wirawan dan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Gigi Hajah Nimade Ambaryati sekaligus kontrak waktu untuk melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Dikes pada keesokan harinya. Selanjutnya melakukan rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi terkait, termasuk 4 orang petugas yang akan bertugas melayani di loket pendaftaran depan tempat rekomendasi pelayanan jam persal dan bansos. Dalam rapat ini banyak diberikan masukan, saran, serta dukungan agar inovasi ini dapat diterapkan dengan baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Tahap selanjutnya yaitu membuat akun WhatsApp bisnis pada nomor 087849820455 dan dapat diakses pada nomor kode QR berikut ini. Selanjutnya membuat surat perintah tugas berisi lampiran penjadwalan nama-nama petugas yang bertugas melayani pelayanan jam persal dan bansos di depan dengan tanda tangan kepala dinas untuk mengesahkan. Pada tahap ini dibentuk juga sebuah grup WhatsApp guna berkoordinasi dengan petugas terkait seperti 4 orang petugas yang bertugas melayani, kemudian 2 orang satpam dan 1 orang petugas loket yang memang berada di depan. Grup WhatsApp ini berfungsi untuk berkoordinasi dengan para petugas termasuk pertukaran jadwal dan sebagainya. Selanjutnya sosialisasi kepada 2 puskesmas yang ada di Lombok Barat melalui surat yang berisikan inovasi mengenai WhatsApp bisnis yang bisa dihubungi untuk selanjutnya diteruskan kepada desa wilayah kerjanya. Berikut adalah beranda awal informasi pada akun WhatsApp bisnis berisikan detail deskripsi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat termasuk jam pelayanan detail, berisikan juga alamat, email, situs web, kategori, dan informasi lain yang terkait di dalamnya. Terdapat fitur katalog pada akun WhatsApp bisnis di mana admin dapat menambahkan gambar disertai dengan keterangan yang berkaitan dengan pelayanan jam persal dan bansos. Berikut adalah contoh gambar yang dapat diupload, kemudian menambahkan deskripsi di bawahnya sebagai menerangkan gambar yang ada di atas. Pasien atau orang yang mengakses nomor WhatsApp bisnis akun ini akan dapat melihat fitur katalog
seperti yang muncul pada di bawah ini dan langsung dapat mengirimkan pesan apabila terdapat pertanyaan yang belum dipahami. Terdapat juga fitur kirim pesan di luar jam kerja. Apabila admin sedang tidak ada dan tidak aktif di WhatsApp bisnis, maka otomatis WhatsApp akan mengirim pesan langsung sesuai dengan pesan yang sudah ditulis dan disetting pada akun WhatsApp bisnis tersebut. Terdapat kode QR yang langsung dapat di-scan dan menghubungkan ke WhatsApp bisnis tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu membantu memberikan pelayanan jam persal dan bansos sekaligus sosialisasi mengenai nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dengan brosur yang telah dicetak kemudian diberikan kepada pasien. Tahap selanjutnya, penulis sebagai admin membalas dan menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk ke dalam nomor WhatsApp bisnis. Berikut adalah contoh pertanyaan yang masuk dari pasien ke dalam nomor WhatsApp bisnis yang telah disebarkan. Pada tahap evaluasi dilakukan survei kepuasan pelanggan secara offline, yaitu dengan memasukkan emoticon ke dalam kotak survei kepuasan yang ada. Dilakukan juga survei kepuasan online dengan cara mengirimkan link survei kepuasan kepada nomor yang sudah tercatat di buku register. Pasien hanya perlu mengklik link, kemudian akan keluar form survei kepuasan pasien yang berisikan emoticon puas, tidak puas, memberikan masukan, memasukkan nama, kemudian submit. Berikut adalah hasil survei kepuasan yang sudah terekam. Terdapat 20 responden yang menjawab puas dan tidak ada yang menjawab tidak puas. Berikut adalah bentuk masukan atau saran yang diberikan oleh responden yang sudah mengisi. Terdapat 20 saran dan masukan seperti meningkatkan pelayanan, berterima kasih, menyebutkan pelayanan sudah ramah, dan lain sebagainya. Di bawahnya terdapat grafik nama-nama responden yang sudah mengisi. Tahap kegiatan akhir yaitu membuat laporan aktualisasi untuk kemudian diseminarkan. Demikian video aktualisasi selama 30 hari yang dapat saya paparkan. Semoga kedepannya inovasi ini dapat diterapkan di OPD lain dan tentu saja dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih.